Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ketujuh, syaja'atul mu'allim. Jadi seorang guru ini harus berani. Nah, yang dimaksud oleh musannif kitab ini, berani di sini adalah syaja'atul kalimah. Berani di dalam ucapan. Karena di awal-awal nanti dikasih penjelasan di kitab ini tentang bagaimana keberanian Rasulullah bukan hanya ucapan, tapi beliau berani bergulat juga. Dengan pasukan musuh, beliau berani yang paling dekat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di dalam konteks pendidikan ini, yang dibahas di dalam bab ini adalah berani di dalam perkataan, wal i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan dan kekurangan sebagai manusia. Ini contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melewati orang-orang Madinah yang sedang menyerbukkan kurma. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ma tasna'un, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami sedang melakukan penyerbukan kurma ini. Kemudian Rasulullah katakan, la'allakum law lam taf'alu kana khairan. Mungkin kalau kalian nggak melakukan itu akan lebih baik. Allah sendiri yang bisa menyerbukan, Allah Maha Kuasa. Maka mereka kemudian tidak melakukan penyerbukan lagi. Dan ketika panen hasilnya berkurang. Ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innama ana basyarun. Aku ini hanyalah manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih. Kalau kalian kuperintahkan sesuatu hal dalam urusan agama kalian, ambil, lakukan. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basyar. Kalau aku memerintahkan kalian dengan pikiran terhadap satu perkara, maka ketahuilah aku ini hanyalah manusia. Jadi bisa aja keliru. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Dalam hal urusan semacam penyerbukan kurma ini. Rasulullah tidak ngeles. Tidak melakukan tadris, alasan macam-macam untuk membenarkan pendapatnya, tidak. Ini kadang penyakit kita ini kalau sudah berkuasa dan pintar kan sering ngeles itu. Padahal jejak digital itu ada sekarang. Kalau dulu jejak digitalnya nggak ada. Dan kita lihat juga sifat Rasul ini menurun kepada para sahabat. Di antara riwayat yang ada, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau membuat keputusan bahwasanya mahar itu tidak boleh lebih dari 400 dirham. Supaya apa? Para jomblo waktu itu mudah untuk menikah. Ya, kalau uang panai atau uang jujurannya kemahalan, yang susah kan para wanita juga nggak dapat suami. Sehingga dibikin kebijakan maksimal 400 dirham. Berapa 400 dirham itu kalau kita rupiahkan sekarang? Kalau standar pada masa Rasul itu ya, 200 dirham itu kan sama dengan 20 dinar. Berarti sekitar 170 gram emas. Itu sudah banyak ya kalau kita mungkin lihat sekarang. Tapi ada seorang wanita yang protes. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nahaitan nas ayyazidun nisaa fi sadaqatihinna ala 400 dirham. Apakah engkau ini melarang orang untuk menambah mahar mereka lebih dari 400 dirham? Betulkah keputusan engkau begitu? Maka Umar mengatakan, na'am, betul. Maka wanita ini baru kemudian mengkritik, menyangkal. Ama sami'tallaha yaqulu fil Qur'an. Tidakkah engkau Umar itu mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an,
Wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian telah memberikan kepada salah satu dari istri-istri kalian itu qintaran. Qintaran itu artinya harta yang banyak, nggak dibatasi. Umar baru dikasih protes begitu oleh satu wanita, nggak pakai demo, nggak. Maka Umar mengatakan, Allahumma ghufran. Ya Allah ampuni. Kullun nas afqahu min Umar. Manusia banyak yang lebih pintar daripada Umar. Kemudian beliau berbulik kembali. Kemudian naik mimbar lagi, kemudian mengatakan, Ayuhan nas, wahai manusia, inni kuntu nahaitukum an tazidu fi suduqatihinna ala arba'i mi'ati dirham. Aku dulu telah melarang kalian memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Maka sekarang siapa yang mau menambah, tambahlah. Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu jayyid qawi, sanadnya bagus dan kuat. Walaupun ada juga sebagian yang mengatakan lemah. Sa'ala rajulun 'aliyan an mas'alah. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Ali tentang satu masalah. Faqala fiha, maka Imam Ali menjawab pertanyaan tentang masalah tersebut. Faqala ar-rajul, maka seorang lelaki bertanya, laisa hakadha walakin kadza wa kadza. Jawabannya sebetulnya nggak begitu yang tepat, tetapi begini dan begini. Maka Ali kemudian mengatakan, asabta wa akhta'tu. Engkau benar dan aku keliru. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih berilmu lagi. Ini satu riwayat di dalam tafsir At-Tabari yang menjelaskan juga pengaruh dari ketawadhu'an guru, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menular ke murid. Jadi ini penting, guru itu begitu. Sifat-sifat yang mulia itu penting dimiliki oleh guru ketika kita mau menyekolahkan anak ini. Lihati guru-gurunya itu juga. Bukan lulusan mana, bukan sekedar gelarnya, tapi lihati akhlaknya. Ketika gurunya ini suka mencela, mencaci maki orang yang tidak sependapat misalnya dalam perkara-perkara khilafiyah, kasar betul perangainya, sementara dalam perkara yang beda akidah itu bisa lembut. Maka hal seperti itu nggak cocok untuk dijadikan guru bagi anak-anak kita. Bisa ketularan sifat itu. Jangankan guru ya, kita punya teman diskusi. Saya merasakan sekitar tahun 2009 itu ya, awal-awal Facebook biasa berdiskusi itu. Ketika kita diskusi dengan orang yang begitu, kita bisa ketularan juga. Kalau tidak, kita sering-sering membersihkan hati ya. Banyak istighfar. Kadang kita kepikiran waktu mau sholat aja, kepikiran bagaimana menjawab bantahan orang. Makanya guru itu sifat-sifat yang baik terpuji tadi itu mutlak ada, supaya bisa menular kepada murid. Yang kedua, supaya dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang bahkan para makhluk di laut dan semut pun itu juga ikut mendoakan seorang muallim.